Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawardiah dengan NIM 1052021035, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Yusizar SPD MPDI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Langsa, Sejarah Arab sebelum Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum datangnya Islam, bangsa Arab memiliki kehidupan yang sangat buruk yang mencerminkan sesuatu kebodohan sehingga disebut dengan zaman jahiliyah, yang mana saat itu kehidupan masyarakat Arab tidak jauh dari perbuatan keji, perzinaan, pertumpahan darah, dan masih banyak yang lain. Masyarakat Arab pada zaman dahulu mengikuti kebudayaan dari leluhur-leluhur mereka, yang kemudian semakin lama kebudayaan itu semakin berkembang. Begitu pula dengan kepercayaan yang mereka anut. Mereka mengikuti kepercayaan nenek moyang mereka yang menyembah berhala. Kemudian, kehidupan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya teladan yang baik. Panutan dan teladan umat Islam adalah Nabi Muhammad SAW, seorang laki-laki pilihan Allah SWT yang diutus untuk menyampaikan ajaran yang benar, yaitu agama Islam. Uswatun hasanah menjadi salah satu gelar yang dimiliki Rasulullah SAW. Rasulullah sebagai utusan Allah memiliki budi pekerti yang sangat baik, mulia, serta terpuji. Karena itulah Rasulullah adalah suri teladan yang baik bagi manusia. Karena itu, gelar dan sebutan Rasulullah juga dikenal dengan sebutan nama Uswatun hasanah. Kemudian, pemerintahan Khalifah Ar-Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berjumlah 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah Nabi Muhammad wafat, umat muslim sempat mengalami kebingungan karena beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Hal itu secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk membuat model pemilihan khalifah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtadan atau mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. Yang kedua, Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar digantikan Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pasukan berhasil mengalahkan dua kekuatan besar pada saat itu, yakni Romawi di barat dan Persia di timur. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Di masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Wilayah Islam diperluas olehnya. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berusaha mengatasi pemberontakan dengan menarik para amir yang sebelumnya digantikan oleh Utsman. Dan di akhir pemerintahannya, umat Islam terpecah menjadi 3 golongan dan Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satunya. Kemudian perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah. Bani Umayyah merupakan sebuah era baru dalam Islam setelah lengsernya kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bentuk pemerintahan ini adalah kerajaan, sedangkan kekuasaannya bersifat feodal. Dinasti ini termasuk kerajaan Islam yang dibangun oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Terbentuknya dinasti Umayyah termasuk gambaran awal bahwa umat Islam memperoleh identitasnya kembali sebagai negara berdaulat. Selain itu, pemerintahan ini juga merupakan fase ketiga kekuasaan Islam setelah berlangsung kurang lebih selama 1 abad. Ada beberapa aspek yang diubah, mulai dari sistem kekuasaan, keagamaan, intelektual, politik, bahkan kehidupan sosial. Pada zaman ini, ibu kota dipindahkan yang semulanya di Madinah menjadi ke Damaskus. Hal ini melambangkan zaman Emirun baru dan Umayyah semakin melebar sayap kekuasaan Islam menjadi sangat kuat. Kemudian sejarah dinasti Abbasiyah. Kemajuan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah tidak hanya sebagai pergantian kepemimpinan. Dinasti Abbasiyah telah mengubah menoreh wajah dunia Islam dengan refleks kegiatan ilmiah. Pembangunan ilmu pengetahuan pada Bani Abbasiyah merupakan iklim pengembangan wawasan dan disiplin keilmuan. Ini bisa kita lihat dari upaya Khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Mamun ketika mendirikan sebuah akademi pertama dilengkapi dengan pusat penerbangan bintang, perpustakaan terbesar, dan dilengkapi pula dengan lembaga untuk penerjemahan. Selama masa pemerintahannya, kekhalifahan Abbasiyah merupakan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kemunduran dinasti Abbasiyah.
Penyebab kemunduran Bani Abbasiyah yaitu ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adanya persaingan tidak sehat di antara beberapa bangsa. Yang kedua terjadinya perselisihan pendapat. Yang ketiga munculnya dinasti-dinasti kecil. Yang keempat pemerosatan tingkat perekonomian. Faktor eksternal yaitu berlangsungnya perang salib yang berkepanjangan dalam beberapa gelombang. Kemudian sebuah pasukan Mongol dan Tartar yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang berhasil menjara semua pusat-pusat kekuasaan. Kemudian kerajaan-kerajaan sekitar keruntuhan dinasti Abbasiyah. Berbagai permasalahan internal dinasti Abbasiyah semakin memperlemah dinasti itu sendiri. Pada akhirnya dinasti Buwayhi melihat kondisi Bani Abbasiyah yang semakin keropos tersebut, sehingga datanglah Raja-Raja Buwayhi ke Baghdad. Kekuasaan khalifah dalam hal memimpin wilayah kedaulatan Abbasiyah diturunkan dan digantikan oleh Ahmad ibnu Buwayhi. Tetapi hal tersebut tidak lama karena hanya berlangsung 40 hari. Setelah 40 hari jabatan kembali diturunkan karena dituduh hendak menggulingkan sultan. Setelah Bani Buwayhi berkuasa dalam beberapa waktu, naiklah Bani Saljuk menggantikan Bani Buwayhi. Maka berganti-gantilah khalifah di bawah kekuasaan mereka. Lalu tibalah kekhalifahan terakhir yang berkuasa di Baghdad, yaitu zaman Al-Musta'syim. Kemudian kemunculan bangsa Mongol. Kekaisaran Mongol didirikan oleh Genghis Khan pada tahun 1206 sesudah mempersatukan suku-suku Mongolia yang saat itu sering berselisih. Bangsa Mongol sendiri berasal dari pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai Siberia Utara. Bangsa Mongol masih merupakan salah satu rumpun dari bangsa Tartar. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.